Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa nafa'ana rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kaya dene keterangan sayati kang arep teka apa mah. Wa anil Barozi lan iku saking Imam Barozi. Wa mislut rawatibi utawi madani rawatib fidzalika ing dalem mengkono-mengkono masalah wajibnya takyin apa as-saumu poso dusababi kang anduweni sebab wa huwa utawi as-saum sabab iku al ayyamu pira-pira dina al ma'muru kang den perintah apa biha ayyam fil istisqai ing dalam surat istisqa. Jadi sebelum kita itu salat istisqa kan disunahkan sebelumnya kita puasa 3 hari. Kemudian hari yang keempat baru keluar melaksanakan sholat istisqa di lapangan. Nah, puasa sebelum sholat istisqa ini juga memerlukan takyin. Meskipun juga ada khilaf antara harus takyin dan tidak. Sebagaimana yang dibahas oleh An-Nawawi dalam kitab Majmu' atau Syarah Muhadzab, bahwa di situ harus ada takyin supaya hasil secara khusus bahwa dia telah melakukan puasa karena akan melaksanakan sholat istisqa. Itu. Wa minatsani lan iku setengah saking kang nomor loro. Akni negesi sapa ingsun, berarti njelasake sapa ingsun ma ing perkara la yustaratu kang ora den syaratake bihi ing dalem ma apa ata'inu menjelaskan ibadah dalam niat. At-thaharatu utawi sesuci. Wal hajju lan haji wal umratu lan umrah. Nah. Le anu krasa temene kelakuan iku lawa ayyana lamun nentokake sapa wong haraha ing saliyane thaharat haji lan umrah ing surifa mongko den engokake apa ibadah ilaiha maring thaharat haji lan umrah. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono ada mustiratit takyin, tidak disyaratkan takyin az-zakatu ta zakat wal kafaratu lan kafarat. Artinya sama seperti puasa kemarin. Tidak, pokoknya niatnya ya poso, wudu niatnya ya wudu, itu aja. Mandi niatnya sun mandi. Gitu. Jenabah
niat ingsun mandi sunah datang ke Jumat. Wal haju lan haji wal umratu li annahu, sebab ini kalau kita orang mau wudu tapi diniatkan selain wudu, tidak bisa, tetap dia menjadi wudu. Maksudnya dia wudu itu tujuannya apa ya? Bebersih. Haji dan umroh karena ini perbuatannya khusus, maka ya cukup saya niat haji dan niat umroh, tidak usah menjelaskan ini haji apa, umroh apa gitu. Itu sama seperti puasa kemarin loh. Puasa kan ada yang mengatakan tidak wajib takyin. Puasa Ramadan, ini niat sesuk poso. Nah, tidak usah dikasih Ramadan misalnya gitu kan. Itu kan boleh. Kenapa? Ini sebagian ulama begitu pendapatnya. Karena kalau dia puasa, ya pasti akan diarahkan kepada Ramadan ini karena ini memang bulan Ramadan. Gitu Mas, otomatis. Ini memang pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang memang tidak disyaratkan harus takyin. Zakat, kafarot, ini juga pendapat yang kedua, ini tidak harus dijelaskan. Karena apa? Karena zakat itu bentuk ibadah sendiri dan kafarot juga bentuk ibadah sendiri. Tapi ini pendapat yang kedua. Yang umum yang kemarin itu, yang pertama tetap ini membutuhkan niat, semuanya membutuhkan takyin. Karena apa? Karena untuk membedakan mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi karena tabarut. Tabarut itu ya ngedem awak. Haji juga sama. Haji itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Umroh juga yang sama, ada yang umroh yang sunnah, ada umroh yang wajib. Nah, kemudian zakat, ini orang memberikan sesuatu kepada orang lain, ini juga butuh niat. Ini yang pendapat yang pertama kemarin, ini kan yang kedua, wamnasani, pendapat yang kedua. Zakat itu supaya dibedakan antara itu sedekah, hibah, karena sama-sama memberikan sesuatu. Ini harus dibedakan dengan niat untuk membedakan itu hibah, itu sedekah, itu zakat wajib, atau dan lain sebagainya. Maka menurut pendapat yang awal kemarin membutuhkan niat. Meskipun yang kedua, pendapat yang kedua yang ini tidak membutuhkan takyin, ya. Tidak membutuhkan takyin. Dhabitun, ya, karena kemarin kita mengetahui ada perbedaan esensi. Qala ngendika sapa Syekh fil Muhadzab, Syekh iku ya An-Nawawi. Fil Muhadzab ing dalam kitab Muhadzab. Kullu maudhu'in ta saben-saben perkara tempat. Kullu maudhu'in ta saben-saben tempat. Iftaqara kang butuh apa kulun ila niatil fardhiyati marang niat fardu. Iftaqara mongko butuh apa kulun ila ta'yiniha marang nyebutake niat atau menjelaskan niat. Ilat tayamuma kecuali tayamum lil fardhi krana fardu fil asahi ing dalem pendapat yang lebih sahih. Ada kaidah yang umum menurut Imam Nawawi, setiap sesuatu yang membutuhkan niat pasti di situ membutuhkan kejelasan, disyaratkan menjelaskan niatnya. Ibadah yang dilakukan itu ibadah apa? Jadi mau poso Ramadan, mau poso karena nazar atau poso Asyura kan ada perbedaan. Maka di situ
wajib takyin. Menurut Imam An-Nawawi seperti itu. Berarti kalau madhab Syafi'i itu pendapat yang paling kuat itu ya setiap sesuatu yang membutuhkan niat ini wajib di sana menjelaskan bentuk ibadahnya, nama ibadahnya. Ini kaidah umum. Ya, itu. Pelahina ini. Kemarin setelah memang gitu. Setelah kemarin kita ada perdebatan, sekarang Syekh Asyuyuti membuat sebuah narasi yang bisa diambil kesimpulan bahwa kalau menurut Imam An-Nawawi seperti ini. Nah, kalau madhab Syafi'iyah pendapat An-Nawawi ini lebih dipilih karena lebih kuat dibanding ulama-ulama yang lain. Itu. Tapi tetap yang namanya ilmiah itu perbedaan pendapat harus diungkapkan. Karena kalau kita hanya mempelajari apa yang sesuai dengan ibadah kita tanpa mengungkap ibadah yang tidak sama dengan kita, maka kita akan menjadi orang yang egois, akhirnya biasanya menyalahkan orang lain. Nah, itu. Maka meskipun kita ibadahnya seperti ini, tapi kita juga tidak boleh menutup mata untuk mempelajari yang lain. Semisal kalau ada orang kalau sholat itu kenapa kok ada yang tidak membaca basmalah? Nah, itu. Kemudian dipelajari, bukan menyalahkan dulu, itu contoh orang-orang yang berilmu. Itu. Oh, alasannya seperti itu. Ya udah. Tapi kita tetap memakai basmalah karena ini sesuai yang saya yakini. Itu orang yang berilmu. Makanya sampean kadang bisa membedakan wong orang ngilmune ya, wong ilmune ku cepet. Itu biasanya ya sering nyalahke wong lain. Karena apa? Karena dia hanya tahu apa yang dilakukan. Kadang yang dilakukan aja dia nggak tahu dalilnya. Jadi tidak melihat terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain yang tidak sama dengan dia. Itu Imam Asyuyuti seperti itu, dibongkar semuanya perbedaan hukum, kemudian digarisbawahi dhabitun. Nah, ini ketentuan. Dhabit itu kan suatu hal yang membuat kesimpulan. Utai pelanggaran. Ada ketentuannya. Maka pokoknya menurut Nawawi ini syarah kitab Muhadzab, dalam kitab Muhadzab, sesuatu yang butuh niat wajib membutuhkan takyin. Apa takyin itu? Menjelaskan nama ibadahnya. Itu sudah ya. Itu kecuali tayamum untuk sholat fardu, maka ada perbedaan pendapat. Menurut yang lebih sahih tetap membutuhkan takyin, muqabilul ashah tidak membutuhkan takyin. Nah, ini sekarang saya kasih tahu. Kalau ada ungkapan fil asahi, al asah itu kan af'al tafdhil. Asalnya kan lebih sahih. Nah, kalau ada ungkapan ini menurut pendapat yang ashah lebih sahih, maka ini boleh. Nah, gitu misal ya. Maka pendapat sebaliknya ini juga bisa dipakai. Karena dia juga termasuk pendapat yang kuat. Gitu. Jadi muqabilul ashah itu pendapatnya kuat. Ashah itu yang lebih utama. Berarti lawannya ini juga ada di level yang lumayan tinggi. Nah, gitu. Karena kalau orang besar itu pasti lawannya besar. Tapi kalau muqabil sahih, karena ada fis sahih dalam pendapat kang bener. Nah, ini muqabilnya
ini lemah pendapatnya. Nah itu mukabilnya, bandingannya berarti pendapatnya sangat lemah sekali. Biasanya tidak bisa dipakai untuk fatwa untuk umum, bisanya dipakai untuk sendiri-sendiri. Qaidatun, kaidah ma utai perkara la istar tukang ora den syaratake apa ata'arudu apa ata'arudu meliringi atau njelasake lau marang ma jumlatan ing dalam gemblengan wa tafsilan lan perinci-perinci iku idza ayanahu iku idza ayanahu nalikane nyatakake sapa wong ing ma wa ta'alan salah sapa wong lam yadurru mongko ora bahaya apa khata. Contoh, sesuatu yang tidak disyaratkan takyin baik secara umum maupun secara terperinci, kemudian dia niat takyin kok adalah salah, maka tidak apa-apa. Contoh kata ini maka nih sholat kaya nyatakake tempatnya sholat, ini kan tidak disyaratkan. Nah, misal sampeyan mau iktikaf di masjid, pokoknya nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunatai ta'ala cukup, tidak usah menjelaskan tentang nama masjid. Nah, ini kan tidak disyaratkan menjelaskan masjid itu namanya apa, Baitur Rahman apa, Al-Muttaqin apa, kan tidak disyaratkan. Kemudian dia kok menyebut nawaitul itikafa fi hadzal masjid Baitur Rahman, ternyata masjidnya Baitul Muttaqin. Salah nyebut. Nah, padahal itu tidak disyaratkan menyebutkan nama masjid. Kemudian dia menyebutkan kok salah, maka tidak apa-apa. Lam yadurru. Seperti menjelaskan tempat sholat. Wa zamaniha lan zamane sholat. Contoh, kalau kita kodok sholat itu kan tidak harus dijelaskan kamu duhur ini sholat hari apa. Ada orang pernah meninggalkan sholat duhur karena udur, tidur. Nah ini kan wah besok aja sak kodoi, nah, gitu kan. Lupa sampai 1 bulan. Wah ternyata saya punya tanggungan 1 sholat ya. Nah gitu kan. Itu ketika dia sholat usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbil qiblati qadaan. Itu aja. Kan tidak disyaratkan qadaan li yaumi fi yaumi opo. Untuk mengodoi sholat duhur saya yang saya tinggalkan pada hari Senin tanggal 24 Februari misalnya tuh. Enggak usah itu. Tapi umum menyebut kok salah, enggak apa-apa. Nah, itu ya. Ternyata dia menyebut hari Kamis. Ternyata hari Rabu. Nah ini enggak apa-apa. Wa kama idza ayana lan kaya oleh nalikane nyatakake sapa al imamu imam. Sapa al imamu imam. Man wong yusoli kang salat sapa wong khalfahu ana mburine imam. Seperti ada imam salat usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilati adaan imaman lil fajar Abdul Basir misalnya. Karena ngimami fajar, ternyata yang belakangnya Kang Oi. Ini tidak apa-apa. Au sholat utawa salat sapa wong al-ghaima ing mendung. Au sholat poso sapa wong isneni ing poso Senin. Wa nawalan niat sapa wong al adaa ing ada wal qadu alan qadu. Fabana mongko pertela apa khilafu bedane takyin. Apa bedane takyin? Wa ma uta perkara yustartu kang den syaratake fi dalem apa takyinu takyin. Nah, sekarang sesuatu yang disyaratkan menjelaskan nama ibadahnya fal khata'u mongko utawi salah fihi ing dalem ma iku mubtilun batalake. Kan
wajib niat sholat duhur. Usolli, nggak boleh hanya usolli arba rakaatin, kan nggak boleh, maka usolli fardhu duhri, kan gitu. Nah ini kalau salah, saya sholat asar padahal dia sholat duhur, maka ini nggak boleh, karena adanya menyebutkan duhur, asar, maghrib itu disyaratkan takyin. Nah, kemudian dia salah menyebut, maka berimbas pada batalnya ibadah tersebut. Kalau khotok kaya dene salah minas shaumi saking poso ila sholati marang sholat. Dia poso palah niate sholat. Nah, ya kan? Maka wa aksulan sualee poso niat sholat. Wa min sholati dhuhri an sholat duhur ilal asri marang asar. Nah, ini juga membatalkan. Sholat duhur niate asar. Poso niate sholat. Nah, ini kan ada kesalahan fatal. Itu. Nah, sekarang masalah yang ketiga, wa ma uta perkara yajibu kang wajib apa atarudu jelasake lau ketrima. Jumlah lawan umum wala yustaratu gemblengane umum secara universal. Wala yustaratu laran ora den syaratake apa ta'inuhu nyatakake ma tafsiran kelawan terperinci. Sekarang ada ibadah hanya disyaratkan secara umum, tidak disyaratkan terperinci. Iku idza ayyanahu nalikane jelasake sapa wong ing ma wa akhto'alan luput salah sapa wong dara monggo bahayani apa khata. Dara monggo bahayani apa khata. Nah, contohnya apa? Nanti di depan, di belakang dijelaskan. Wa fi dzalika niku ing dalem mengkono-mengkono masalah furu'un ta pira-pira cabang. Ahadua utahe salah sijine furu' iku nawa niat sapa wong al tidak ing manut. Zaidin kelawan Zaid fabana mongko jelas sapa wong iku amron amar apa fabana mongko jelas sapa Zaid amron ing Umar lam yasihha mongko rasah apa ibadah. Sebenarnya dia itu hanya disyaratkan makmuman tok. Dia disyaratkan kalau makmuman tok. Tidak usah menjelaskan secara tafsil makmum pada siapa. Nah, tapi wongnya gaya. Dadak disebut jenesan. Sholli fardhu asri arba rakaatin mustaqbil kiblati adaan makmuman lil Fajar Abdul Basir misal. Saya sholat duhur 4 rakaat ada makmum kepada Pak Fajar. Ternyata imamnya Kang Oi. Nah, maka batal. Bab apa? Tidak disyaratkan untuk niat tafsil, dijelaskan secara terperinci, sebut namanya enggak syarat. Tapi dia gaya tidak nyebut nama salah sisan. Nah, ini maka batal salatnya. Asani taikam bidu iku nawa niat sapa wong as-sholata ing salat ala Zaidin ngatasi Zaid. Fabana mongko jelas sapa wong amron iku Fabana mongko jelas sapa Zaid amron ing Umar. Ini nyolati jenayah, untuk sholat jenayah. Sebenarnya kalau kita niat itu kan secara umum, usolli ala hadal maiti atau usolli hadal ala hadhil maitati. Pokoknya niat itu nyolati iki mayit atau iki mayit perempuan atau laki-laki. Itu aja, nggak usah sebut nama. Nah gitu kan. Jadi sampean sholat jenayah nggak tahu siapa yang ini jenayah namanya siapa, enggak apa-apa. Lagi enggak ya disebut namanya, disebut usolli ala hadal maiti Parman. Salah boleh sing mati Paijo. Jenenge. Maka ini berakibat tidak sah sholatnya. Sholat jenayahnya. Aw ala rajulin utawa ing atase wong lanang fabana mongko
pertelo sapa wong imro'atan wong wadon au aksi utawa au aksau utawa swalike imro'atan fabana rajulan imro'atin fabana rajulan lam tasihha mawarasah apa salat. Nah, atau jenis kelaminnya disebutkan kan, jenis kelaminnya disebutkan mayit lanang niat mayit lanang jebule wedok. Wa mahalu tawi panggonane ma fisurataini ing dalem conto loro mau iku ma perkala lam apa ya? Ora. Iku ma perkala lam yasir lamun ora isyarah sapa wong. Berarti kalau kecuali dia isyarah. Al isyarah berarti yang dianggap isyarahnya. Kama kalau dene keterangan saya kang bakal teko apa ma. Bimab hadil isyarati ing dalam bab isyarah. Jadi tadi tidak sahnya tadi kalau memang tidak isyarah. Kalau isyarah sah. Nanti akan dibahas di bab isyarah. Qala wa qala dawuh sapa Asubki Imam Asubki. Fisrati ing dalam contoh fisrati ing dalam contoh al-ula kang pertama yang bayi sayukjo apa butlan niatil iktida batale niat manut atau makmum. La niat sholati ora niat sholat. Jadi yang batal niatnya makmum bukan niatnya sholat. Terus harus diganti segera. Nah, itu. Misal usolli fardhu dhuhri arba rakaatin makmuman lil fajar Abdul Basir. Itu. Ternyata salah. Ora Pak Fajar deh. Kang Oi. Terus diganti lagi makmuman lil Kang Oi, boleh. Itu. Karena yang batal hanya niatul iktidak. Tapi niatnya sholat masih. Maka sama dengan orang kalau sholat Fatihahnya tidak fasih, maka yang batal Fatihahnya. Atau Fatihahnya kurang satu ayat atau kurang satu huruf, maka yang batal Fatihahnya, tidak batal sholatnya. Berarti apa? Di rakaat itu berarti dia harus nambah 1 rakaat. Misal ada orang sholat duhur 4 rakaat. Di rakaat pertama dia tahu Fatihahnya, wah aku mau Fatihah rung rampung ya. Tekan iya kana budu iya kana sen aku wahing jebret lali ora maca neh. Nah, kilingane wis ning rakaat ketiga. Maka sholatnya nggak batal, ya batal Fatihahnya. Di rakaat pertama tadi, maka rakaat pertama tadi seperti tidak ada Fatihah, berarti tidak dianggap. Maka dia nanti kalau salam menambah 1 rakaat. Gitu. Jadi yang batal Fatihahnya bukan sholatnya. Itu. Atau di sini kalau niatnya sudah selesai Pak. Niatnya sudah atau sholli fardhu makmuman lil fajar Abdul Basir, tapi sudah berlanjut. Loh, jebule iki imame kudu Pak Fajar ta, Kang Oi ta. Nah, ini ternyata yang batal bukan sholatnya, tapi yang batal makmumnya. Berarti dia tidak mendapatkan pahala makmum. Berarti bukan sholatnya yang batal, tapi makmumnya. Dia tidak. Ini menurut Imam Asubki kan, menurut Imam Asubki. Imam Asubki yang kemarin memang sering beda pendapat. Tapi ya tidak apa-apa, Imam Asubki termasuk ya min akabiri Syafi'iyah, termasuk ulama besar dari madhab Syafi'i. Jadi sholatnya nggak batal, yang batal hanya jamaahnya. Berarti dia tidak termasuk sholat berjamaah dan tidak mendapatkan pahala berjamaah meskipun dia tadi sholat berjamaah. Karena apa? Salah dalam niat.
Tuma idza tabi'ahu nuli nalikane ngetut murni sapa wong ing ma ing apa ing sing apa ya ing itidak kharaja mongko metu sapa wong ala mutabaatin man ing atase makmum wong laisa kang ora ana sapa wong iku bimamin kelawan imam bal yambai balik sayuja apa masalah apa bal yambai balik sayuja guna ing dalam kene-kene masalah apa asihatu sah artinya setelah tahu wah ini atau di tengah oh jebule tukang oi kemudian dia ya wis aku ora sida makmum nah, ini yambahi guna asihah menurut asubhi sah waju ilalan den dadekake apa dhonuhu penyenane wong iku udron udur wa tabi'ahu lan manut ing kaul asubhi sapa musannaf ing kaul asubhi fil muhimmati ing dalam kitab muhimmat ala hadal bahti ing atase ikilah pembahasan wa ujiba lan den jawab apa bi anau saat masalah iku qad yukola teman-teman den ngendikaake apa bi ana fardhul mas'alati kelawan sak temene merinci masalah ketetepane masalah deh bi anna fardhul mas'alati kelawan sak temene ketetepane masalah iku husulul mutabiati hasile jamaah fa inna dzalika mongko sak temen-temen masalah iku min sak niman saking tingkai wong yanwi kang niat sapa wong al iktidaa ing manut wal asahu taik pendapat yang lebih sahih fi mutabaati man ing dalem manut wong laisa kang ora ana sapa man iku bi imam lan imam iku al butlanu batal jadi bukan batal hanya bukan apa namanya bukan hanya batal makmumnya tapi batal niatnya batal apa sholatnya menurut pendapat yang ashah lebih sahih berarti pendapatnya asubki tadi boleh dipakai ya. Karena muqabilul ashah kalau Imam Asubki tadi kan hanya yang batal hanya jamaahnya sholatnya tetap sah tapi menurut yang ashah tetap batal sholatnya nah ini ya tidak apa-apa nanti ada perbedaan pendapat tapi yang paling sahih ini batal sholatnya sedangkan menurut Asubki ini muqabilul ashah ini sholatnya tidak batal yang batal hanya berjamaahnya nah, ini bisa Anda pakai kalau Anda berfatwa kepada orang-orang awam itu cari yang berat yang ringan-ringan sing kira-kira ora lemah banget pendapatnya ora lemah sekali Pak kalau mau sholat nah sholat ini malah aku niatnya makmum karo wong sebelum ternyata keliru toh orangnya lain toh nah itu yang salah ya rapopo rapopo itu artinya sah pak sah tapi sampean ra oleh pahala jamaah wis mayan mayan wis rapopo wis gitu boleh itu seperti itu karena pendapat itu muqabilul ashah masih bisa dipakai termasuk pendapat yang kuat asalisu ta kaping 3 iku la yustartu ran den syaratake apa takyinu adati rakaati nyata jelasake hitungane rakaat Falau nawa mongko lamun niat sapa wong adzura ing salat zuhur khamsan ing 5 au salasan utawa 3 lam yasihha mongko ora sah
Lakin kala tapi ngendika sapa musannaf fil muhimmati dalam kitab muhimmat inama farrada angin pesine jelasake sapa Arafi Imam Arafi al mas'ata ing masalah. Nah, masalah yang ketiga adalah kan tidak disunahkan, tidak disyaratkan mengutapkan arba'a raka'atin, menjelaskan nama rakaat kan tidak disyaratkan. Nah, gitu kan. Kemudian dia ternyata menyebut rakaat yang salah. Misal usolli fardhu subhi thalatha raka'atin, subuh 3 rakaat. Misalnya. Kalau di sini maka lam yasihha, tidak sah. Tapi musannaf membahas pada kitab Al-Muhimmat, di sana jelaskan Imam Ar-Rafi'i membahas lebih lanjut masalah itu fil amdi ing dalam sengaja. Kalau memang sengaja, kalau nggak sengaja enggak apa-apa kalau menurut Imam Ar-Rafi'i. Gitu. Dia memang sengaja dolanan, subuh ki ngerti 2 rakaat, usolli fardhu subhi thalatha raka'atin, dia sengaja, maka batal. Tapi kalau tidak sengaja karena sakful lisan, ya jenenge lisan iki kadang beda karo ati, ya, itu sering. Lisanul munafik gitu. Atine ngomong loro ning ternyata lisane ngomong 3 misalnya gitu. Nah, ini memang kadang beda seperti itu. Oke. Kadang beda seperti itu. Maka menurut Ar-Rafi'i kalau ada sengaja maka batal, kalau tidak. Wa yakhudhu mongkon den alap minhu saking qaul Rafi'i apa anu satene kelakuan niku layu taru orang nglabeti apa khata indal ghalati talikane salah. Maka menurut Ar-Rafi'i nak salah karena ghalat itu ya kesalahan lesan, bukan sengaja, maka la yu'athiru, tidak apa-apa, tidak masalah. Qultu wallahu a'lam bishawab. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.